Oke, mari kita bahas sebuah teknologi yang jujur aja penuh paradoks, energi nuklir. Di satu sisi, wow, ini sumber kekuatan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, bahayanya juga mengerikan. Jadi pertanyaannya simpel banget. Ini sebetulnya solusi atau justru ancaman? Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau saya sebut kata nuklir, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Bagi kebanyakan orang, gambaran yang muncul itu spesifik banget dan ya biasanya agak-agak serem kan? Nah kan, kemungkinan besar yang kepikiran itu bom atom, awan jamur, atau mungkin radiasi yang nggak kelihatan. Tapi justru disinilah letak ironinya. Kenyataannya, energi nuklir itu salah satu pemasok listrik rendah karbon terbesar di dunia. Kontrasnya tajam banget ya. Oke, sekarang mari kita bedah mesinnya. Gimana sih cara kerja tenaga nuklir? Dan yang lebih penting, dari mana datangnya energi yang dahsyat banget itu? Jadi kuncinya itu ada di satu proses namanya fisi nuklir. Gampangnya gini, ini tuh proses membelah inti atom, bagian terkecil dari materi. Nah, pas inti atom berat kayak uranium itu dipecah, dia melepaskan energi panas yang luar biasa besar. Inilah, bisa dibilang, detak jantung dari setiap reaktor nuklir. Terus panas segede itu gimana caranya jadi listrik? Nah ini bagian yang unik. Prosesnya ternyata biasa banget. Mirip banget sama pembangkit listrik tenaga uap. Jadi panas dari reaksi fisi itu cuma dipakai buat manasin air sampai jadi uap. Uapnya muterin turbin, turbinnya gerakin generator, jadi deh listrik. Simpel kan? Tapi ya itu, sumber panasnya inilah yang bikin semuanya beda. Nah, ini nih kata kuncinya atau bisa dibilang superpowernya nuklir, kepadatan energi. Maksudnya apa? Sederhananya ini soal seberapa banyak energi yang bisa kita peras dari secuil bahan bakar. Dan kalau soal ini, nuklir itu juaranya, nggak ada lawan. Biar kebayang, coba deh bandingin ini. Kita ambil 1 kilogram batu bara. Mungkin ya cukup buat nyalain listrik di rumah selama beberapa jam. Oke, sekarang kita ambil 1 kilogram uranium. Energi yang dihasilkannya jutaan kali lebih besar. Cukup buat nerangin rumah yang sama selama bertahun-tahun. Gila kan? Itulah kekuatan kepadatan energi. Oke, dari kekuatan dahsyat tadi, sekarang kita pindah ke isu terbesar planet kita, perubahan iklim. Nah, disinilah nuklir seringkali muncul sebagai sekutu yang mungkin nggak kita duga-duga. Ini fakta yang sering bikin orang kaget loh. Selama beroperasi, pembangkit listrik tenaga nuklir itu hampir sama sekali nggak menghasilkan emisi karbon. Nol besar. Ini artinya, nuklir itu sejajar sama energi terbarukan, kayak angin dan matahari dari sisi emisi. Lihat deh, grafik ini. Jelas banget kan? Jejak karbon dari batu bara tinggi. Gas alam, ya di tengah-tengah. Terus lihat nuklir, rendah banget, jomplang perbedaannya. Nah, inilah argumen utama kenapa banyak ilmuwan bilang nuklir itu alat yang penting banget buat melawan pemanasan global. Tapi bukan cuma bersih. Nuklir itu juga disebut daya beban dasar atau baseload power. Artinya apa? Artinya dia bisa nyala terus, 24/7, tanpa henti. Nggak kayak matahari yang bisa ketutup awan atau angin yang kadang nggak bertiup. Stabilitas inilah yang penting banget buat ngejaga listrik di tempat-tempat krusial kayak rumah sakit atau pabrik biar tetap nyala, mau siang ataupun malam. Oke, sampai sini kedengarannya bagus banget ya. Tapi, cerita ini nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin sisi gelapnya. Karena di balik janji-janji besar nuklir, ada risiko yang sama besarnya juga. Dan ini bukan kekhawatiran main-main, kita bicara soal momok kecelakaan reaktor kayak Chernobyl atau Fukushima. Kita bicara soal masalah limbah radioaktif yang solusinya belum ketemu sampai sekarang. Belum lagi biaya pembangunannya yang selangit dan bisa makan waktu puluhan tahun. Setiap poin ini adalah rintangan yang super besar. Dari semua risiko tadi, mungkin masalah limbah ini yang paling bikin pusing. Bayangin deh, limbah nuklir itu tetap berbahaya bagi makhluk hidup selama ribuan, bahkan ratusan ribu tahun. Dan sampai hari ini, belum ada satupun negara yang punya solusi permanen buat nyimpan limbah ini. Jadi kita seakan-akan menciptakan masalah yang akan kita wariskan ke puluhan generasi mendatang. Ini pertanyaan besar yang jawabannya masih menggantung. Jadi, setelah kita lihat sisi baik dan sisi buruknya, kita sampai di inti masalahnya. Kita dihadapkan pada sebuah dilema energi yang super kompleks untuk peradaban kita. Coba kita rangkum ya. Di satu sisi, imbalannya itu gede banget. Tenaga listrik yang stabil dan kuat, emisi karbon hampir nol, plus efisiensi bahan bakar yang gila-gilaan. Tapi, di sisi lain, risikonya juga sama besarnya. Potensi kecelakaan yang dampaknya bisa masif, masalah limbah beracun yang belum ada solusinya, plus biaya dan waktu pembangunan yang luar biasa besar. Ini benar-benar soal high risk, high reward. Dan semua ini terjadi di tengah-tengah sebuah masalah besar.
Dunia kita butuh lebih banyak energi karena populasi terus nambah. Tapi di saat yang bersamaan kita juga harus mati-matian motong emisi karbon buat ngerem perubahan iklim. Nah, energi nuklir ini berdiri tepat di tengah-tengah persimpangan dilema itu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kita mau pilih jalan yang mana? Apakah kita terima risikonya demi solusi iklim yang bisa dibilang cepat dan kuat? Atau kita dorong inovasi reaktor generasi baru yang katanya lebih aman? Atau justru sudah saatnya kita bilang cukup dan meninggalkan teknologi ini sama sekali? Ini bukan lagi sekedar debat teknis, tapi soal pilihan kita semua untuk masa depan energi di planet ini.